Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak Crispin. Apa kabarnya hari ini Bu? Luar biasa Pak Crispin. Ya, walaupun hari ini hujan ya, saya lihat Ibu tetap semangat. Ya dong, harus Ya, semangat. kita sudah merencanakan pertemuan ini dari beberapa hari yang lalu ya, Ya, untuk sesi coaching kali ini. Jadi, apa eh, pembahasan yang Ibu ingin sampaikan atau unek-unek Ibu ingin sampaikan kepada saya pada hari ini pada sesi coaching kali ini Bu? eh, yang saya ingin sampaikan kepada Pak Crispin sesuai dengan observasi saya dari awal tahun kemarin kan saya sudah Ya, melakukan observasi kepada siswa itu. Ternyata di sekolah kita ini memiliki rendahnya motivasi belajar siswa seperti iya. itu Pak. Jadi tujuannya sesi coaching kali ini seperti apa, Bu? Tujuan saya ingin meningkatkan bagaimana siswa itu memiliki motivasi belajar yang baik. Seperti itu Pak Crispin. Oke, jadi tujuannya dari pertemuan kali ini, Ibu nanti punya ini ya, solusi untuk supaya motivasi belajar siswa itu meningkat, seperti Iya, itu ya? seperti itu. Oke, eee, jadi dari tujuan pertemuan kali ini, apa saja yang Ibu ingin capai kira-kira? Yang pertama itu mencari solusi ya, Solusi bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa tadi. Terus saya juga memiliki kekurangan ya dalam eee, saya memberikan materi layanan bimbingan klasikal itu kepada anak-anak. Lalu anak-anak juga terkadang ya, saya membawa mereka untuk konseling individual, mereka itu juga malas datang ke ruang BK. Seperti itu Pak Crispin yang saya alami. oke. Jadi ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ya berarti Iya. dari sesi kali ini. Terus selanjutnya apa ukuran keberhasilan yang Ibu ingin dapatkan pada pertemuan kita kali ini, Bu? Menurut saya itu di angka 7 lah. Angka 7 ya, Iya, ukuran keberhasilannya. tingkat keberhasilannya. Kalau di 8 itu terlalu spesial ya, anak-anak Oke, sudah baik. Tapi ya sekitar 75% siswa itu sudah mau mengikuti bimbingan klasikal maupun konseling individual, ya. Karena saya punya target dalam satu hari itu minimal saya itu 2 maksimal itu 5 saya konseling setiap, dalam satu hari siswa itu, Pak. oke. Jadi, eee, Ibu berharap ya kalau dari skala 1 sampai 10 itu 7 ya, Dia di angka keberhasilan 7. pada hari ini. Oke, selanjutnya yang saya juga ingin tanyakan, kesempatan apa yang Ibu miliki kira-kira dalam kegiatan nanti, dalam pelaksanaan kegiatan Ibu kan sebagai, bimbingan konseling di sekolah, seperti itu? Kesempatan yang saya miliki saat sekarang ya, Iya, yang pertama itu untuk, eee, memperbaiki diri saya sendiri, bagaimana saya meningkatkan, diri saya supaya saya itu menjadi guru BK yang ramah dengan siswa, yang dekat dengan siswa, saya itu menjadi sahabat siswa. Karena dalam tanda kutip, siswa itu menganggap guru BK itu adalah sebagai polisi sekolah, seperti iya iya, itu, sebagai hakimnya mereka, seperti itu. Saya ingin mengubah mindset siswa itu, saya itu adalah sahabat mereka, seperti itu Pak Crispin. iya. Saya lihat juga Ibu ini sering mengikuti kegiatan pengembangan diri, Bu, ya. Apalagi Ibu sekarang ini mengikuti kegiatan PPG, Bu, ya. Iya, Jadi ya memang Ibu sangat berpeluang untuk meningkatkan, apa namanya, kemampuan Ibu lebih iya, tinggi lagi, lebih seperti itu. tinggi. Oke, dari skala 1 sampai 10, Bu, eee, kira-kira berapa Ibu ini, eee, Skor bukan skor ininya, Bu, apa namanya, keinginan Ibu untuk mencapai tujuan tadi, motivasi belajar siswa itu meningkat itu, Bu, dari 1 sampai 10. Berapa semangatnya Ibu lah, itu skornya kira-kira? kalau saya ya sendiri karena saya ke angka yang ke-9 ya, Pak Crispin. 9 berarti ya? Karena begini, menurut saya, siswa yang sukses itu adalah siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi ya. Tanpa motivasi, seorang siswa tidak akan berhasil, seperti itu, Pak. Jadi Ibu ini sudah sangat bersemangat Ibu ya Iya, untuk mencapai tujuan supaya siswa-siswa itu, memiliki motivasi belajar yang tinggi seperti itu, iya. Bu, ya. Oke. Terus selanjutnya,
Ibu kan tadi memiliki masalahnya kurang motivasi belajar ya, dari hampir semua lah Ya, kira-kira gitu ya di sekolah ini. Eee, Kira-kira apa nih kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan dari supaya siswa itu semuanya termotivasi, Ibu? yang Kekuatan pertama, kekuatan apa, Ibu? kekuatan saya ya, Iya, saya adalah orang yang rajin, rajin, tekun, dan saya bekerja keras, pantang menyerah ya. Walaupun saya misalnya hari ini saya di itu siswa itu tidak mau datang konseling, besok-besok saya datang dekatin dia, saya ya berusaha untuk menjadi sahabat dia. Atau saya punya trik begini Pak Crispin, iya. saya biar siswa itu mau, saya selalu memberi reward ya untuk mereka. Iya iya Ya iya. walaupun itu tidak tidak mahal sih, ya cukup beng-beng sebungkus begitu supaya Iya, mereka ya karena begini Pak Crispin, eee, menurut saya ketika saya memberikan kepada salah satu siswa, nanti kan mereka akan mendengarkan, "Ih kami loh datang konseling ke situ dikasih dikasih snack," seperti iya. itu. Jadi siswa Mhm, jadi bersemangat juga, Bu, iya, ya? Iya. mhm. Walaupun, ada iming-imingnya Iya, juga tapi ya tapi kan demi ya, untuk permulaan, Bu, untuk ya? permulaan karena memperkenalkan ini loh guru BK seperti itu, bukan yang seperti tadi anggapannya polisi sekolah seperti itu, Pak Crispin. Mhm. Oke, ini ya pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Peluang atau kemungkinan apa yang akan Ibu ambil untuk mencapai tujuan, yang Ibu ingin capai itu tadi? Peluangnya itu, yang pertama itu saya mendekati siswa ya, Pak Crispin. Iya Saya iya. belajar menjadi sahabat mereka, terus, mungkin saat jam istirahat itu saya datang duduk dengan mereka, saya pergi ngobrol dengan mereka, menanyakan keseharian mereka itu bagaimana di rumah, terus, eee, apakah mereka di rumah itu bantu orang tua mereka, terus saya menanyakan, "Tadi kalian pelajarannya apa? Bagaimana dengan pelajaran kalian ini? Apa menyenangkan?" Seperti itu, Pak Crispin, saya Iya. lakukan. Ya, memang Mhm, pendekatan kepada siswa itu perlu ya supaya, iya, apa yang ingin kita capai itu juga menjadi tujuan dari siswa juga, jadi bukan hanya keinginan kita. Selama ini apa kira-kira hambatan atau gangguan yang dialami Ibu untuk mencapai tujuan tadi, untuk mewujudkan motivasi belajar siswa di sini yang maksimal berarti, Bu? Gangguan apa? gangguan itu yang pertama itu dari faktor internal mereka sendiri ya, Pak Crispin. Oke. Di situ terkadang kan ya anak-anak ini kan nama juga mereka sudah menganjak dewasa Iya. ya, otomatis ya mereka adalah namanya cimon ya, cinta monyet. Iya iya iya. Ketika mereka itu ya yang saya jumpai ya, Pak ketika mereka ada masalah dengan pacarnya, terkadang mereka itu galau, Pak Crispin, Iya seperti iya. itu. Terus dari faktor lingkungan keluarga juga ya, itu, dukungan orang tua mereka ya, ada salah satu di murid murid kita ya, Pak Crispin, Iya. karena dukungan orang tuanya ya jujur saja itu kan orang tuanya broken home, jadi, kurang perhatian dari orang tua, sehingga dia ya malas-malaslah ke sekolah, seperti itu, Pak Crispin, yang Oke. terjadi. Terus apa solusi dari Ibu mengatasi yang, apa namanya, eee, hal-hal yang jadi hambatan itu tadi itu solusinya? Eee, s yang pertama saya datangi anak tersebut, saya membawa konseling individual ya. Saya mengatakan bahwa, tadi kan yang pertama tadi kepada faktor internal tadi ya, Iya iya. urusan percintaan mereka ya. Saya mengatakan ketika kita menjadi orang yang berhasil, otomatis kita akan mudah juga menemukan, teman Iya. kita ya suatu saat nanti atau pasangan hidup kita. Boleh sekarang kita pacaran, tapi tidak mengabaikan masa depan kita, seperti itu Pak Crispin. Iya. Lalu untuk keluarga yang, tadi yang anak yang broken home itu, saya selalu mengatakan dia harus semangat, dia harus sukses, dia harus belajar yang rajin, karena dengan demikian kalau dia memiliki pendidikan, otomatis dia memiliki masa depan yang cerah seperti itu. Oke. Karena banyak orang sukses itu tidak harus dari keluarga yang lengkap ya, atau dari anak orang yang kaya, karena anak tukang beca aja bisa jadi sarjana loh, saya bilang seperti itu. Mhm, Oke. Kemarin saya juga sudah mengamati Ibu mengajar di kelas, Bu, ya. iya, Iya, Ibu juga itu untuk kegiatan, PPL, PPG, Bu, ya. iya, Eee
apa kendala yang Ibu hadapi waktu kegiatan itu, Bu? Waktu Ibu mengajar di kelas itu? Seperti apa? Ada yang kurang kah atau seperti apa? Eee, Kendala saya kemarin itu dari dalam diri saya sendiri ya, Iya, karena itu kegiatan PPG, saya itu grogi jujur saja Pak Fit, grogi ya. heeh. Jadi ketika saya itu, saat proses bimbingan klasikal itu berlangsung, saya itu lupa ngabsen siswa. Terus, Oh, ya. eee, saya juga lupa di akhirnya itu refleksi siswa itu saya tidak ada suruh siswa maju ya Iya, ke depan. Saya bilang, "Kerjakan saja refleksi itu," karena saya waktu juga itu ya, karena iya. waktunya 45 menit, saya itu kelamaan di saat siswa itu, eee, mengisi LKPD, seperti itu, Pak Iya, iya. Crispin. Mhm. Jadi ya memang Mhm. kalau kita, apa namanya, praktek dan di depan kamera tuh sering grogi, Bu, Iya. memang. Saya juga kadang-kadang seperti itu. Eee, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tadi? Kan ada beberapa kendala tadi ya, Iya. kendala motivasi siswa dan juga waktu Ibu, Mhm. apa namanya, mengajar di kelas juga yang kemarin ada kendala-kendala. Apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan akhir Ibu? Oh, tujuan akhirnya kan tadi ya motivasi belajar siswa yang, meningkat dan juga lebih daripada yang sekarang, Mhm. apa rencana Ibu? Rencananya kalau untuk saya sendiri ya, ini Iya, ke dalam diri saya sendiri, saya, belajar dan terus belajar ya, meng-upgrade kemampuan diri ya, seperti itu. Kalau untuk siswa, kami membuat rencana bagaimana itu memperbaiki, apa, eee, motivasi belajar mereka yang salah itu bagaimana heeh, itu, eee, meningkatkan motivasi belajar mereka tadi karena, eee, apa ya, aduh susah juga saya jelaskan. iya, 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 iya. Iya, supaya mereka ini ya mungkin lebih, apa namanya, memiliki Greget kayak iya, gitu untuk seperti belajar ya, semangat belajar yang iya kayak orang baik. yang baru jatuh cinta pertama seperti Iya, itu, Bu, ya. iya seperti itulah. Berusaha untuk mereka mencintai semua mata pelajaran Iya, itu, Pak Crispin. Karena kan terkadang ya mereka datang konseling itu, "Aduh Bu, saya itu kesulitan dalam memahami bahasa Inggris," seperti itu. iya, Lalu saya bilang, "Usahakanlah kalian dalam sehari ya, sekarang kan tidak harus beli kamus, mereka semuanya pakai Android kan. iya, Ya iya, paling tidak mereka itu membuat 5 lah menghafal kosakata," saya bilang seperti itu, Pak Crispin dengan mereka. iya, Heeh. Kalau ditulis, lalu mereka masukkan dalam botol. Nanti suatu saat sekitar sebulan kemudian mereka review kembali itu Pak Crispin, nanti mereka melihat iya, seperti itu catatan-catatan yang mereka buat. iya. Sangat luar biasa, Bu, ya, sudah Iya, memberikan solusi berarti selama iya, ini kepada siswa-siswa itu ya. mhm. Oke, adakah prioritas Ibu dalam, apa namanya, kegiatan untuk menambah motivasi atau memberi motivasi itu, prioritas apa yang Ibu ingin capai begitu? Ya maksudnya gini Bu, apa namanya, Gimana? prioritasnya yang mana? Eee, ada siswa kelas manakah atau yang seperti atau global saja yang Ibu ingin ini? Eee, yang saya lihat itu dari dalam kelas itu ya, dari 5 kelas kita ini Pak Iya? Crispin, hanya ada beberapa siswa yang kurang memang motivasinya saat Mmm, sekarang, kalau yang lain sudah melakukan perbaikan ya Pak Crispin. Berarti yang ya ada beberapa siswa itu saya panggil memang harus konseling individual Pak, bagaimana mereka meningkatkan prestasi belajar mereka, seperti itu. jadi memang Ada yang siswa-siswa yang agak di bawah di berarti Bu, bawah ya, prioritas Ibu iya ya? itu, kan itu terlihat dari laporan, setiap guru mata pelajaran, seperti itu Pak. Yang mereka malas mengerjakan PR, atau Iya. mereka malas mengerjakan tugas, terus yang sering bolos, seperti itu Iya, Pak. oke. Berarti Ibu memprioritaskan memang siswa yang Yang paling di bermasalah, bawah lah, iya, paling bermasalah lah menurut kita itu yang begitu ya? dilakukan konseling Oke, individual Pak. oke, oke. Terus strategi untuk itu, Bu, apa yang strategi yang Ibu ingin lakukan ke depannya nanti supaya mereka itu bisa berubah seperti itu, Bu? Strategi ke depannya ini yang akan Ibu lakukan nanti, Bu? Ya saya konseling individual, tadi saya, Konseling oh, panggil oke. siswa yang tadi motivasinya, belajarnya rendah, saya melakukan konseling individual, dan saya membuat itu Pak, perubahan istilah kami ada namanya perubahan
tingkah laku. Jadi Mmm, itu dibuatkan misalnya hari Senin dia ini belajarnya berapa jam. mmm, Jadi biar nanti setiap itu ada laporan-laporan. Saya bekerja sama juga dengan orang tua siswa, saya akan melakukan home visit, oke. seperti itu. Berarti sudah rencana Ibu ini sudah maksimal menurut saya Iya kalau sampai mengunjungi orang tua itu sudah iya, luar biasa, bekerja Bu. sama. Oke. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Apa ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu buat tadi? Eee, Ukuran keberhasilan itu, ketika kita melihat siswa itu melakukan perubahan-perubahan Oke. perilaku, dari yang malas belajar menjadi rajin belajar, dari yang tidak rajin ke sekolah menjadi rajin, seperti itu Pak Crispin. Dari yang benar-benar, nggak mau kerjakan tugas, bisa dia mau kerjakan tugas, seperti itu Pak. Oke, bagaimana selanjutnya pertanyaannya bagaimana, Ibu tadi kan mengatakan ada beberapa gangguan ya, ada faktor internal dan lain-lain ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan-gangguan atau hambatan yang Ibu alami nanti di dalam proses, rencana yang akan Ibu lakukan itu? Gangguan tersebut tadi Ya, ya. yang hambatan-hambatan tadi itu. Hambatan-hambatan itu tadi. Yang pertama kan faktor internal, mereka akan galau karena itu. Iya, Ya, saya menanamkan sih, kepada mereka, eee, apa keadaan yang mereka rasakan, mereka tidak boleh melupakan yang namanya belajar, seperti iya, itu. Karena mereka adalah masih statusnya sebagai siswa, seperti itu Pak Crispin. Terus dari faktor orang tua, ya saya mengajak kerjasama dari orang tuanya tadi memperhatikan jam belajar anak di rumah, seperti itu, iya, Pak. oke. Oke, sungguh luar biasa ya, rencana yang Ibu sudah lakukan ini menurut saya sudah cukup bagus dan juga, mudahlah ibaratnya dilaksanakan, tidak juga membebani siswa, tidak juga Iya membebani Ibu ya, iya itunya dalam pelaksanaan. Oke, mungkin ini kita masuk ke mulai sesi pertanyaan-pertanyaan terakhir loh ya. iya. Eee, Seberapa berkomitmen Ibu dalam melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan ini nanti? Kalau saya sendiri ya sangatlah Sangat berkomitmen, sangat ya. berkomitmen ya, Apa itu saya harus laksanakan ya, Pak, karena menurut saya tadi motivasi belajar itu sangat penting sangat untuk ber siswa ya. oke, berarti Ibu sangat berharap Iya, ya, sangat sangat berharap. berharap pada kegiatan ini nanti Ibu laksanakan dan ada hasilnya Iya, begitu ya? karena menurut saya orang yang tanpa motivasi itu adalah orang yang hilang arah dan tujuan hidupnya. Seperti itu, Pak. Oke. Terus selanjutnya, siapa kira-kira yang Ibu, apa namanya, minta tolong atau bantu nanti dalam pelaksanaannya, Bu? Siapa-siapa kira-kira yang Ibu mau libatkan dalam hal, kegiatan motivasi tadi? Mungkin siapa-siapakah guru atau siapakah yang di sekolah ini yang bisa membantu Ibu? Yang pertama itu wali kelas, Wali ya, kelas. kesiswaan karena dia berhubungan dengan siswa. Terus yang ketiga adalah orang tua siswa sendiri ya, Oke karena ya untuk mengontrol di rumah berarti orang tua, kalau di sekolah adalah guru-guru, oke seperti itu. oke, kapan kira-kira kita bisa bertemu sesi coaching lagi, Bu? Ketemu lagi setelah Ibu kegiatan pelaksanaan nanti selesai atau seperti apa, Bu? Setelah pelaksanaan selesai, Oke, ya. berarti bulan-bulan berapa kira-kira itu, Bu? Januari lah Pak, Januari Crispin ya, lagi ya? karena ini dekat libur, Oh ya, iya. Mungkin Januari akhir seperti itu, Bu, ya? iya, Iya, akhir-akhir Januari karena Ibu kan mungkin pelaksanaannya di awal-awal masuk itu iya, sudah mulai pelaksanaan, pelaksanaan. jadi Itu mungkin ada PPL kedua lagi ya Pak Crispin kan. oh iya iya. Mhm. Berarti nanti bisa kita ketemu mungkin kira-kira tanggal 30-an, Bu, ya? Iya, Ya bisa. 30-an Januari bisa kita, bertemu lagi pada sesi coaching lagi, Bu, ya. Siap. Oke, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih Ibu telah berbagi kepada saya juga, mungkin nanti kita akan ketemu pada sesi coaching berikutnya, Bu. Siap Pak Ya. Crispin. Terima kasih, Terima Bu, ya. kasih. Ya. Wow, semangat ya. Masih pagi ya. Sudah sarapan pagi? Lalu bisa apa? Baik, sebelum kita mulai meditasikan, terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan. Saya minta salah satu untuk berdoa